ketika bicara tentang unjuk rasa tanggal 25 Agustus. Tetapi kemudian kita tidak pernah coba flashback 4 tahun rakyat bergerak, satu kali pun tidak pernah ditemui oleh DPRD. Satu kali pun tidak pernah ditemui oleh DPRD, kecuali oleh DPRD yang memang bersikap nolak reklamasi. Bahkan termasuk tanggal 25 Agustus kemarin, mereka kungker dan yang diutus adalah DPRD yang notabene nolak reklamasi, Bapak Agung Adi Adana dan Bapak Budi Arte. Pimpinan yang lain termasuk Bapak Sugokoli di mana? Anda bisa mengutus 2 orang anggota Anda, tapi kan seharusnya Anda juga bisa datang dan mengundurkan keberangkatan Anda. Tapi Anda tidak lakukan. Alasan dulu saya ingat di media, Bapak Sugokoli juga menyampaikan bahwa kami tidak menerima yang menolak reklamasi selama ini demo karena tidak pernah bersurat. Kalau yang pro dia bersurat, itu kata Anda di media, Pak. Dan kami tanggal 25 Agustus, Kamis demo, hari Senin kami bersurat. Terus kenapa Anda kungker? Kenapa Anda tidak datang sebagai pimpinan sehingga rakyat tersalurkan aspirasinya? 4 tahun bergerak, Anda tidak pernah menerima rakyat, lalu tiba-tiba ketika rakyat marah, kecewa, dan saya pun sebagai pimpinan Perbali tidak pernah tahu ekses itu ada soal bakar ban dan segala macam. Karena tanggung jawab kami adalah dari start, Pak Kapolda, mohon maaf, STTP yang kami sampaikan adalah dari start dengan Pak Subayan di Parkir Timur sampai DPRD, balik lagi sampai Parkir Timur. Kami jaga betul, kami berkoordinasi dengan yang terhormat Bapak Kapolresta. Kami jaga betul. Tidak ada satu pun kerusakan di DPRD, tidak ada satu pun tindakan yang tidak baik di DPRD. Termasuk Bapak tadi bilang mensejajarkan bendera merah putih dengan bendera yang lain, nggak ada, Pak. Yang ada itu adalah bendera merah putih, di bawahnya itu memang ada bendera dari salah satu warga yang dinaikkan. Tapi kami coba kontrol sepenuhnya, masanya 30 ribuan. Dan ini sangat damai. Nah lalu ketika kemudian masa kecewa, terus tiba ada bakar-bakar ban seperti yang tadi, apa kuasa kami? Pak Subayan juga, apa kuasa kami? Tetapi kan ini semua melihat akibat. Mari kita lihat sebabnya. 4 tahun tidak pernah ditemui Dewan, lalu kami bersurat, Dewan juga pergi kungker. Kami mengikuti saran Pak Kapolda, jangan demo di hari Minggu, demolah di hari kerja, jangan demo di tol, demolah ke DPRD. Sudah kami lakukan, DPRD-nya pergi, Pak. Lalu solusinya apa, Pak? Sebentar dulu, Pak. Terus yang kedua juga diingat, Pak. Terjadi pemukulan terhadap warga yang memakai baju tolak reklamasi. Nonton PKB nggak boleh pakai baju tolak reklamasi. Emang ini baju kriminal, Pak? Ini baju sama saja dengan yang lain. Mentas, kemudian ada panggung musik dilarang menyuarakan tolak reklamasi. Penonton yang beli tiket, padahal tidak pernah ada pengumuman yang mau nonton musik ini tidak boleh memakai baju tolak reklamasi. Nggak ada. Warga beli tiket, waktu masuk kemudian dihalang-halangi oleh pihak kepolisian dengan alasan kepanitiaan nggak ngasih. Kalau nggak masuk, tiketnya hangus, nggak dibalikin. Intimidasi, baliho dirobek-robek, spanduk dirobek-robek. Tindakan intimidasi terjadi terus-menerus selama 4 tahun. Lalu tiba-tiba ketika masyarakat bakar ban, tiba-tiba langsung jaga keamanan, jaga kedamaian. Yang tidak bikin damai siapa sih? Yang robek baliho siapa? Yang mukulin masyarakat pakai baju tolak reklamasi siapa? Ada nggak tindakan kepolisian? Ada nggak tindakan pemerintah? Ada nggak pendampingan dari pemerintah? Pimpinan kami dan desa ini capek ngelola sekian banyak kemarahan massa dengan cara berdemonstrasi damai. Sudah kami lakukan. Justru kami membantu Bapak Kapolda, Bapak Pangdam dengan menjaga barisan ini damai selama 4 tahun, Bapak. Jadi mohon sekali forum ini jangan mengadili dengan cara berpikir seolah-olah masa tumben demo tanggal 25 terus langsung tiba-tiba bakar-bakar ban. Yang harus pertama kali diadili justru DPR, Pak. Jangan rakyat. Rakyat nggak punya saluran. Pernah nggak DPR sekarang saya tanya ya Pak Sugokoli, Anda bicara tentang perpres. Pernah nggak Bapak punya fungsi pengawasan? Bapak Gubernur yang mengubah kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum adalah Bapak Gubernur dengan berkirim surat pada tanggal 23 Desember 2013 kepada Presiden. Pernah nggak Anda melakukan pengawasan itu kepada Bapak Gubernur?
Sehingga terbit Perpres 51 2014. Siapa yang meminta itu? Bapak Gubernur. Yang terhormat beliau yang meminta perubahan kawasan itu. Nah, ketika rakyat sekarang menuntut pembapalan Perpres, kan kita meminta dan Bapak Gubernur ini penolakan, mohon Bapak Gubernur dulu bersurat mengubah status kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum. Sekarang boleh dong Bapak bersurat lagi kepada Bapak Presiden, mohon kembalikan menjadi kawasan konservasi sehingga tidak direklamasi. Kalau Bapak Gubernur melakukan itu, Pak Presiden tidak menyambut, baru kemudian ini adalah penuh kesalahan pemerintah pusat. Itu rilis resmi dari Bapak Dipu Alam loh Pak, bahwa Bapak Gubernur bersurat tanggal 23 Desember tahun 2013. Lalu solusinya menurut Pak Solusinya menurut kami adalah pertama begini. Kalau percaya bahwa DPR ini perwakilan rakyat, yang rakyatnya disuruh berjuang sendirian. Ya kami juga tahu kalau AMDALnya udah ditolak ya pasti berhenti, kami juga tahu. Tapi itu kan namanya menang nyongkok Pak. Itu nyongkokin dari kubur namanya. Kalau mau DPRD ini sekarang begini Pak, rekomendasikan Bapak Gubernur agar bersurat kepada Bapak Presiden, mohon kembalikan kawasan konservasi ke benua sehingga Perpres bisa dicabut. Itu bukan tindakan makar, itu tindakan politik administrasi negara. Karena Pak, ingat nggak Bapak Gubernur pernah menolak pemberlakuan undang-undang pornografi di Bali ya Pak? Undang-undang aja berani ditolak pemberlakuannya. Masa sekarang meminta pembatalan kawasan kawasan pemanfaatan umum dijadikan kembali ke kawasan konservasi, kan saya nggak berani. Dan kalau itu direkomendasikan oleh DPRD, saya pikir itu akan clear. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pimpinan kami Persebaya sudah bersurat dan menyerahkan surat tanggal 25 Agustus mohon ditindaklanjuti dalam fungsi legislatif, baik pengawasan termasuk kemudian fungsi legislatif. Saya pikir fungsi pengawasan bisa dilakukan begitu. Terima kasih. Saya ingin yang ketiga mengclearan sedikit karena disampaikan oleh Bapak Sukopoli. Pak, tidak ada yang menolak jalan tol Pak ya. Kami yang barisan depan mengkritisi jalan tol. Kami pendukung jalan tol. Yang kami tolak waktu itu adalah jalan tol itu melanggar AMDAL Pak. Pemasangan tiang panjang itu harusnya pakai kapal ponton. Tetapi prakteknya jalan tol menguruk 1 kilo dari benua, 1 kilo dari bandara, 1 kilo dari Nusa Dua. Itu AMDAL yang dilanggar Pak. Dalam hukum lingkungan pelanggaran AMDAL harusnya kena sanksi. Harusnya Bapak ngomong begitu, bukannya mengkritisi rakyat yang mengkritisi jalan tol. Baik, Pak, ada waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sebelum ditanggapi nanti Pak sudah menanggapi. Tetapi izinkan kami untuk ke ormas yang tadi kami sebutkan. Bagaimana pendapat Anda tentang sebentar Pak? Bagaimana pendapat Anda tentang ikut campur masalah tentang reklamasi? Kami netral. Kami sudah tegaskan dengan pimpinan kami garis komando bahwa kami netral, tidak mendukung pro maupun kontra. Kami serahkan semuanya kepada pemerintah dan masyarakat. Tetapi kami sangat sayangkan kejadian yang kemarin terjadi, yang pembakaran bank yang dimana menyebutkan dampak terhadap masyarakat Bali lumayan cukup luas. Kami pun sudah pernah membuat dampak yang tidak baik di mata masyarakat. Yang kejadian dari disampaikan oleh Pak Kapolda Bali, kejadian di LP sama di Kuman itu membuat nama Bali sangat tercoreng. Dan kami berkomitmen tidak melakukan lagi. Kami sudah buktikan, kami bertahan dengan beberapa kejadian. Kami tidak membalas ataupun kami tidak mau merusak Bali. Itu komitmen kami. Sehingga kami di sini sangat menghargai, apresiasi apa yang dilakukan oleh Bali. Semoga nanti ke depan ini tidak lagi menjadi hal-hal yang negatif karena kami sendiri seorang ormas yang dikatakan ormas brutal, tapi kami tertib, kami taat, kami ikuti aturan, kami ikuti jalur. Kami salah, kami siap dihukum. Kami benar, kami akan membela kebenaran. Jadi itu aja harapan kami agar motor dari Bali silakan melakukan aspirasi tapi dengan hati nurani, dan saya yakin juga ini tanah Bali, begitu ya. Pulau itu kalau direklamasi kita serahkan kepada yang kuasa. Kita percaya tanah Bali adalah tanah keramat. Kalau kehendak desa yang video terjadi, terjadilah. Kalau tidak kehendak, tidak akan mungkin terjadi. Jadi dengan sembahyang dan berdoa saya yakin itu bisa terjadi. Apapun permintaan, kalau doa yang maha kuasa, beliau berkehendak, pasti apa kehendak beliau itu yang terbaik buat Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum